Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Anggreni dengan NIM 2261201018. Pada video ini saya akan membahas sebuah studi kasus mengenai konflik yang terjadi dalam tugas kelompok perkuliahan, khususnya pada mata kuliah manajemen konflik. Video ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konflik muncul dalam kelompok mahasiswa, apa penyebabnya, serta bagaimana solusi manajemen konflik dapat diterapkan untuk menyelesaikannya. Kasus ini terjadi dalam kelompok mahasiswa yang beranggotakan 6 orang yang mendapat tugas membuat proposal akhir sebagai bagian dari penilaian akhir semester. Sejak awal, kelompok ini tidak menetapkan siapa ketuanya dan tidak membagi tugas dengan jelas. Mereka mengandalkan komunikasi lewat grup WhatsApp, namun jarang ada koordinasi yang efektif. Setelah 2 minggu berlalu, 2 anggota sudah mulai bekerja dan menyusun proposal, sementara 4 anggota lainnya lambat merespon. Saat deadline sudah dekat, terjadi ketegangan. 2 anggota merasa mereka yang bekerja paling keras, sementara lainnya hanya menunggu hasil yang sudah jadi. Akibatnya, terjadi perdebatan sengit di grup. Beberapa anggota saling menyalahkan dan menyindir. Suasana kerja pun menjadi kurang kondusif. Jenis konflik ini tergolong sebagai intergroup konflik, yaitu konflik dalam kelompok kerja. Faktor penyebab antara lain: yang pertama, tidak adanya struktur dan manajemen kelompok yang jelas. Yang kedua, komunikasi pasif dan tidak terbuka. Ketiga, tidak ada pembagian kerja sesuai kemampuan dan komitmen masing-masing anggota. Keempat, tidak ada pemimpin formal atau koordinator yang bertanggung jawab. Jika dilihat dari tahapan konflik di atas, ketika anggota mulai merasa beban kerja tidak merata, dan ketika perbedaan kontribusi mulai disadari, serta ketika muncul rasa jengkel dan ketidakpuasan saat terjadi perdebatan terbuka di grup diskusi dan tugas dikerjakan tergesa-gesa, hasil kurang maksimal, dan hubungan antar anggota menjadi canggung. Teori manajemen konflik relevan dalam kasus ini adalah pendekatan Thomas Kilmann yang menawarkan 5 gaya penyelesaian konflik. Yang pertama, kompetisi; kedua, kolaborasi; ketiga, kompromi; keempat, akomodasi; dan menghindar. Dalam kasus ini, pendekatan selanjutnya dilihat dari strategi penyelesaian konfliknya. Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menunjuk pemimpin kelompok atau koordinator sejak awal. Pemimpin ini harus bisa mengatur jadwal, membagi tugas, dan mengingatkan tenggat waktu. Langkah kedua adalah pembagian kerja yang adil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya, ada yang mengerjakan riset, ada yang mendesain presentasi, dan ada yang menyusun laporan. Langkah ketiga adalah membuat evaluasi dalam evaluasi mingguan yang sederhana. Dalam hal ini, semua anggota melaporkan proses dan progres serta kendala mereka. Dosen pembimbing juga sebaiknya memberikan arahan tentang pentingnya manajemen tim dan struktur kerja awal yang pembentukan kelompok. Selanjutnya saya akan membacakan penutup dari studi kasus yang telah saya paparkan. Melalui kasus ini, saya belajar bahwa manajemen konflik tidak hanya terjadi di dunia kerja, tetapi juga dalam hal-hal sederhana seperti tugas kuliah. Tanpa manajemen yang baik-baik itu dalam waktu komunikasi maupun kepemimpinan, serta konflik bisa muncul dalam menghambat tujuan bersama. Sebagai mahasiswa, kita perlu melatih diri menjadi pemimpin yang mampu mengatur tim, menyelesaikan masalah, dan mendorong kerjasama yang sehat. Demikian dari video yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.